Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghoyah wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abu Syuja, karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Kita akan masuk kepada faslun tentang syubhah. Syubhah secara lugat adalah ad-dhammu, mengumpulkan. Sementara secara syariat adalah hakun tamlikun qahriyun yathbutu lisyarikil qadimi ala syarikil hadithi bisababis syirkati bil iwadil ladhi malaka bihi wa syuri'at lidab'id dorori. Jadi intinya gini kesimpulannya. Syubhah itu hak syubhah, arta hak syubhah. Bila mana ada dua orang berserikat memiliki misalkan rumah, berserikat atas rumah, maka ada hak syubhah. Artinya kalau satu syarikat pengen menjual, itu harus mendahulukan kepada syarikat lamanya, jangan dulu mencari yang baru. Ini penting untuk menjaga ini maslahat dari syarikat yang lamanya, karena kadang-kadang kan orang nggak cocok, ditawarkan dulu sama syarikat lama, barangkali mau membelinya. Wasyubhatu wajibatun bil khultati dunal jiwari. Jadi hak syubhah tadi itu wajib, disebutnya wajib. Jangan menawarkan dulu ke syarikat lamanya, itu wajib. Karena sebab apa? Karena bil khultati, karena ada sebab percampuran harta. Jadi misalkan harta rumah itu yang dimiliki itu 50%, maka bila mana dia mau menjual 50%-nya, dia harusnya menjual tuh menawarkan dulu kepada syarikatnya itu. Oh, ini saya mau jual 50%-nya. Nah, dia begitu, itu syubhah. Dunal jiwari, bukan karena pertetanggaan. Jadi bukan berarti kita bertetangga ya, jadi harus dijual ke tetangga. Enggak, bukan begitu. Jadi ini karena ada persyarikatan, ada karena percampuran harta. Fima yanqasimu duna ma la yanqasimu. Dan hak syubhah itu adanya di dalam hal yang terbagi, bukan aset yang tidak bisa dibagi. Jadi pertama, karena ada percampuran, bukan pertetanggaan. Juga pada aset yang bisa dibagi, bukan aset yang tidak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi. Serta pada aset yang tidak bisa dipindah, kal aqo minal ardi, dari bumi. Jadi di bumi, aset itu di bumi itu tidak bisa dipindah, seperti kal aqari wa ghairihi, seperti akor. Akor itu
seperti properti wa ghairihi dan selainnya. Jadi kalau seperti tanah, rumah, tanah itu kan properti, itu tidak bisa dipindah tuh. Bisamanil ladzi waqa'a 'alaihil bai'u, dengan harga, dengan nilai yang terjadi saat menjual. Jadi kalau misalkan orang itu mau melepas hak kepemilikan atas sebagian tanah tersebut, sementara tanah tersebut itu bercampur kepemilikannya dengan orang lain, maka wajib menawarkan dulu kepada syarikatnya. Wahia 'alal fauri, dan syubhah itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Artinya, kalau misalkan seseorang itu punya kemampuan membayar, harus bayar segera mungkin. Tapi kalau fa'in akharaha mal qudrati 'alaiha batalat. Jadi kalau orang itu yang punya hak untuk membayar itu, dia punya tapi mengakhirkan, maka batalat, maka bisa batal hak syubhahnya. Bisa ditawarkan ke orang lain karena dia memberikan madarat. Bagaimana kalau berikan contoh, wa idza tazawwaja imra'atan ala siksin akhadahu syafi'u bimahril misli. Bagaimana kalau seseorang itu misalkan menikah dan maharnya itu dengan saham atas properti tersebut, maka pemilik properti rekannya itu dia mengambil saham yang dibeli, yang diserahkan kepada perempuan tersebut dan membayarnya bimahril misli, dengan nilai mahar yang semisal. Jadi berapa ya nilai semisalnya, yaitu perempuan itu berapa layaknya diberikan mahar, dengan nilai yang seperti itu bayar mahar misil. Jadi nilai aja nilai itu, nilai aset tersebut, kalau misalkan setengahnya berapa begitu. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlaki. Bagaimana kalau harta itu dimiliki oleh banyak orang? Maka katanya wa in kana syufa'u jama'atan, bila mana orang-orang yang berhak atas syufa'ah itu banyak, maka istahaqquha ala qadril amlaki, maka mereka berhak untuk membelinya, membeli aset yang dilepas itu ala qadril amlaki, sesuai kadar kepemilikannya, jadi sesuai presentasenya. Misal ada 3 orang memiliki, dia makan 2 lebih banyak, atau 4 orang memiliki aset tertentu 25% misalkan. Jadi kalau sama-sama 25%, ya dia mau jual 25%, yaitu 3 orang itu berhak membeli. Berarti kalau sama 25%, ya itu yang 25%-nya dibeli oleh mereka bertiga, 1/3. Baik, sekarang kita masuk faslun kepada bab yang lain, yaitu qirad. Qirad itu pemberian modal kerjasama, atau di dalam bahasa sekarang itu namanya mudharabah. Faslun walil qiradi ahkamul qirad. Qirad secara syariat itu, secara bahasa itu katanya al-qat'u. Qat'u itu adalah memutus. Sementara secara syariat atau syara atau istilah adalah daf'ul maliki malan lil amili ya'malu fihi waribhul mali bainahuma. Seseorang pemilik harta menyerahkan hartanya, misalkan menyerahkan uang.
lil amili kepada orang yang bekerja, ya'malu fihi yang mana orang yang bekerja itu akan berbuat di dalam harta tersebut, waribhul mali bainahuma adapun ribah, adapun keuntungannya dibagi berdua. Misal mau 50-50 itu kan tergantung kesepakatan, atau 60-40 atau 30-70 itu. Jadi ini dalam bahasa yang sekarang terkenal namanya mudharabah. Orang menyerahkan harta, pemilik harta menyerahkan hartanya untuk dikelola. Nah, pengelola itu boleh bertindak atas harta tersebut, dan bila mana ada keuntungan, keuntungannya dibagi oleh mereka berdua dengan persentase yang disepakati. Begitu. Walil kirodi arba'atu syara'it. Untuk kirod itu ada 4 syarat. 1, ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananiri, yaitu kirod terhadap harta tunai berupa dirham atau dirham. Berapa dirham atau dinar, yaitu harta berupa mata uang perak atau emas, atau dengan perak atau emas, pokoknya nilai uang. Kalau zaman dulu itu mata uang itu ada mata uang perak dan emas. Yang kedua, wa an ya'dana rabbul mali lil amili fit tasarrufi mutlaqan aw fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Yang kedua, pemilik harta itu mengizinkan kepada orang yang mengelola itu fit tasarrufi dalam bertransaksi mutlaqan secara mutlak. Jadi itu pemilik harta mempersilahkan pengelola itu untuk bertasarruf atau bertransaksi secara mutlak. Au fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban, atau memberi izin pada hal yang biasanya tidak terputus keberadaannya. Jadi ini kebiasaannya transaksi itu berlaku begitu, tidak terputus. Yang ketiga, wa yashtaritu lahu juz'an ma'luman minar ribhi. Yang ketiga, mensyaratkan baginya itu suatu bagian yang diketahui dari keuntungan. Artinya adalah persentase keuntungan. Jadi misalkan disepakati ya 70-30 ya, 70% buat saya, atau 60-40 atau 50-50. Yang keempat, wa an la yuqaddara bi muddatin. Yang keempat itu transaksi mudharabah itu tidak dipersempit dengan waktu, maksudnya tidak dibatasi waktunya. Jadi pengelola aja tapi tidak dibatasi waktunya. Wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwanin. Seorang pengelola itu tidak ada dhaman, tidak menanggung kerugian. Jadi tidak ada penanggungan kerugian atas modal tersebut oleh pengelola itu illa bi'udwanin, kecuali dia itu ada udwan, ada bentuk pelampauan batas. Jadi kalau itu memang rugi ya rugi sudah, tidak ada jam ini. Kalau secara aturan bis itu tidak ada tanggung jawabnya. Kalau kecuali ada pelampauan batas. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi. Ini subhanallah ya, dalam aturan ini memang pengelola itu tidak bisa begitu ceritanya. Kalau memang perjanjiannya begitu, dan memang aturannya begitu. Jadi kalau misalkan ada kerugian, yang kerugian hartanya itu, yang menanggung ruginya harta itu adalah pemilik harta, dan ambilnya jadi tidak dapat buruhan juga karena dia tidak digaji. Jadi rugi kerja. Wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi. Bila mana transaksi itu ada untung ada rugi, maka kerugian itu ditutupi dulu oleh keuntungannya supaya modalnya tetap atau modalnya tidak hilang. Begitu caranya. Baik, gampang. Kita lanjut ke bab lain. Faslun musaqqah.
Musaqqah itu artinya secara bahasa itu adalah itu minta di akad untuk mengairi kebun. Jadi secara bahasa itu mustaq dari minas sakki. Sakki itu artinya minas sakki itu memberi minum. Jadi mengairi, menyirami kebun. Secara syariat adalah dabmu syakhsi nakhlan aw syajaru inabin liman yata'ahaduhu bisakkin wa tarbiyatin ala anna lahu qadron ma'luman min tamarihi. Jadi menyerahkan seseorang pemilik harta itu menyerahkan kurma atau pepohonan atau pohon anggur untuk kepada seseorang untuk disirami atau untuk diurus. Jadi supaya dirawat itu kurma dan anggurnya. Ala anna lahu qadron, dan dijanjikan orang yang merawatnya itu adalah persentase dari buahnya. Jadi misalkan ini rawat ini kurma harus diairi misalkan gitu kan, dirawat, atau anggur nanti kamu dapat 20% misalkan dari buahnya. Wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal qarami. Musaqah itu boleh disebutkan terhadap jaizatun 'alan nakhli, pohon kurma dan pohon anggur. Walaha syartani ahaduhuma. Dalam musaqah ini ada dua syarat. Yang pertama, ayyuqaddiruha bimuddatin ma'lumatin, ditentukan waktunya itu ditentukan. Misalkan silakan airi ini kurma selama 1 tahun misalkan, atau silakan sirami atau rawat selama 1 tahun. Ini pokoknya adalah disiram. Yang kedua, wasani an yu'ayyina lil amili juz'an ma'luman minas samarati, menentukan bagi orang yang mengelola tadi, yang menyirami merawat tanaman tersebut, itu bagian yang ditentukan, yang diketahui dari buahnya. Misalkan buat kamu 10% atau 20%. Tummal amalu fiha ala darbaini. Kemudian pekerjaan pada musaqah itu dibagi menjadi 2 bagian. Amalun ya'udun nafuhu ila samarati fahuwa alal amili. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah, maka itu adalah tanggung jawab amil yang mengelola tadi, yang musaqah tadi. Sementara amalun ya'udun nafuhu ilal ardi fahuwa ala rabbil mali. Tapi kalau pekerjaan itu kembali kepada kesuburan tanah, maka itu milik pemilik tanah, pemilik kebun. Jadi misalkan kalau perlu dipupuk, pupuknya itu membuat suburnya tanah, yaitu buat itu tanggung jawab punya kebun. Tapi kalau misalkan kasih pupuk itu menyebabkan buah, tanaman tersebut berbuah, maka itu tanggung jawabnya yang mengelola. Paslon, kita pindah ke ijaroh, sewa. Ijaroh. Ya, ini kita banyak, tapi kita baca cepat aja. Wa kullu ma amkana al-intifa'u ma'a bihi ma'a baqa'i ainihi sohat ijaratuhu idha kudirat manfaatuhu biyahadi amroini bimuddatin au amalin wa itlaq wa yaktadi ta'jilal ujrati ila an yashtarito at-ta'jila. Kemarin kan pembahasannya ada mirip-mirip sama ariyah. Tapi kalau ariyah itu, kemarin ada ariyah ya. Ariyah itu dia adalah meminjamkan
Oh iya, i'arah itu kan meminjamkan. Tapi kalau peminjaman itu kan tidak ada upahnya, karena itu adalah misalkan kita kalau di kampung ini minjem pacul gitu kan, itu kan meminjam, itu namanya boleh, dan itu tidak ada upahnya ya, kecuali paculnya rusak ya ganti misal ya. Tapi kalau sewa itu ada upahnya, karena berarti kalau i'arah itu babnya tabarru, berbuat baik. Tapi kalau ini adalah bisnis biasa, jual beli, tapi yang dijual belinya manfaat. Katanya pasun ya kamil ijarah. Jadi bisa dibaca ijarah gitu. Tapi katanya dihikayatkan dibaca ujarah. Satu, secara lugat adalah ismun lil ujrati. Jadi suatu nama untuk upahan, pengupahan. Wasyar'an adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin aqdun ala manfaatin ma'lumatin, suatu akad untuk suatu manfaat yang ditentukan, yang diketahui. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin suatu akad yang untuk manfaat yang ditentukan, aqdun ala manfaatin ma'lumatin. Saya lagi mikir ini khobarnya yang mana. Sebentar ya. Aqdun ala manfaatin ma'lumatin. Sebentar, kita jadikan khobar aja, maksudatun qabilatan lil badli. Jadi suatu akad untuk suatu manfaat yang ditentukan, yang dimaksudkan. Jadi akad itu dimaksudkan untuk qabilatan lil badli, bisa menyerahkan barang tersebut. Contohnya ya kos-kosan atau kontrakan. Kontrakan itu kan disewakan. Kontrakan itu masih milik siapa? Milik pemilik rumah, pemilik kontrakan. Tapi boleh diserahkan itu rumah itu untuk dihuni dengan buruhan tertentu, misalkan per bulan atau per tahun. Makanya dimaksudkan untuk diserahkan ke qabilatan lil badli, untuk diserahkan itu rumahnya. Tapi wal ibahatu bi'iwadin ma'lumin, pembolehan penyerahan kontrakan tersebut atau kos-kosan atau rumah tersebut boleh dipakai itu karena ada penggantian. Penggantiannya itu adalah ongkosnya, itu sewanya. Jadi bukan membolehkan beli kontrakan, bukan, dia itu hanya menyewa. Jadi nyewa itu hanya, itu disebut ijarah, itu dia hanya berhak menempati, bukan menjadi kepemilikan. Dengan penggantian tertentu, misalkan dia kontrakan 500.000 sebulan gitu.
Wa syartu kullin minal mu'jiri wal mustajiri ar-rusydu wa adamul ikrahu. Syarat dari orang yang al-mu'jiri, orang yang menyewakan, wal mustajiri, dan orang yang menyewa, itu syaratnya tuh ar-rusydu, pintar. Wadamul ikrahu, dan tidak wadamul ikrohi, dan tidak ada paksaan. Jadi syaratnya itu dia pintar, ngerti itu sewa dan tidak ada pemaksaan. Ya cukup itu dulu. Kita lanjutkan. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sohat ijaratu. Setiap sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ma'a baqa'i ainihi, bersama dengan tetapnya ain atau dzatiyah dari benda tersebut, maka sohat ijaratuhu, maka boleh, bisa sah untuk disewakan. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amroini, bila mana diketahui idza quddirat manfaatuhu, apabila manfaatnya itu telah diperkirakan, bi ahadi amroini, dengan salah satu dari dua perkara, bimuddatin, dengan waktu, au amalin, atau dengan pekerjaan. Jadi misalkan kalau sewa kontrakan kita udah tahu, oh ya per bulan sekian, kan itu waktu. Au amalin, atau terhadap pekerjaan. Jadi manfaatnya itu sewa, ya sebenarnya kalau pekerja aja kan sewa, mengerjakan sesuatu, ya upah juga. Ini kan kita tidak memiliki pekerjaannya, dia hanya mengerjakan pekerjaan. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati. Secara mutlak ijarah itu adalah mengharuskan kesegaraan upah. Jadi kalau sudah waktunya bayar. Illa an yashtari ta'jila, kecuali sudah disepakati sebelumnya, disyaratkan untuk upahnya diundur. Wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini. Ijarah itu atau sewaan itu tidak batal dengan mautnya salah seorang yang berakad. Jadi kalau misalkan orang itu menyewa rumah, ternyata pemilik rumahnya itu meninggal, itu tidak batal itu sewanya, tetap berlaku sampai habis masa sewa. Wa tabtulu bitalafil ainil mustajarati. Tapi kalau rumahnya tiba-tiba runtuh, batal sewanya, balikan uangnya. Wala dhamana 'alal ajiri illa biudwanin. Tidak ada dhaman, tanggung jawab terhadap orang yang menyewa kecuali illa biudwanin, kecuali ada pelampauan batas. Jadi kayak saya pernah ngontrakin rumah itu, tiba-tiba rumahnya dirusak itu tapi dia gak mau ganti. Ini kurang ajar emang. Rusak, ribut sama tetangga, yang rusak pintu rumah saya, gak mau ganti nih orang. Nah itu namanya dosa. Tapi kalau rumah itu rusak alami, ya dia tidak perlu menanggung. Sekarang faslun, masuk ke ji'alah. Wal ji'alah faslun. Ji'alah.
Ji'alah itu terkadang bisa dibaca ju'alah. Ji'alah itu adalah secara logat itu ma yuj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu. Sesuatu yang dijadikan untuk orang lain itu terhadap sesuatu untuk mengerjakannya, itu menjadikan sesuatu untuk berbuat, misalkan. Wa secara syar'an ada iltizamu mutlaqit tasarrufi iwadan ma'luman ala amalin muayyanin aw majhulin li muayyanin aw ghairihi. Melazimkannya iltizamu mutlaqit tasarruf, lazimnya tasarruf secara mutlak sebagai pengganti yang ditentukan terhadap amalan yang ditentukan. Contoh lagi ini aja. Ji'alah. Misalkan terhadap amalan au majhulin. Ji'alah. Ini bab ji'alah itu yang menjadikan sesuatu. Misal ya, siapa yang bisa mengerjakan ini, misalkan, itu ji'alah tuh. Itu borongan, kayak borongan itu kan ji'alah juga tuh, menjadikan sesuatu. Siapa yang bisa misalkan membuatkan kandang ayam misalkan gitu. Ini kan bayar, dia mau berapa aja hari dikerjakan, pokoknya bayar sekian. Nah, itu boleh. Atau siapa yang bisa menemukan motor saya yang hilang, akan saya bayar. Nah, itu kan ji'alah juga. Jadi kalau begitu boleh. Ini polisi ini kadang-kadang kalau kata polisi, misalnya ji'alah nih, boleh juga sih sebenarnya ya, kalau misalkan pakai aturan undang-undang. Kalau aja misalkan kalau pemerintah mau membuat sih bisa aja sebenarnya. Jadi bisnis misalkan kata polisi, kalau misalkan anggap ya, tapi kan itu kan tidak ditentukan. Kalau misalkan ditentukan sebagai pendapatan negara, ya memungkinkan. Jadi ini polisinya, misal ya, bekerja berdasarkan pekerjaan. Kalau misalkan begitu aturannya, dia gak digaji misalkan, negara gak mau gaji, dan masyarakat tidak membayar pajak, misal ya. Tapi kalau perlu sama polisi, misalkan itu hilang motor, dia udah balik. Kalau balik nanti kamu bayar berapa? Nah, itu bisa aja sih memungkinkan. Tapi gara-gara gitu akhirnya kita kalau ada kehilangan motor, kita nggak mau akhirnya ke polisi. Contohnya kenapa? Karena akhirnya motor kagak dapet, uang keluar juga. Jadi malas. Ini contoh ya, contoh misalkan. Kalau begitu ya. Tapi kalau misalkan mau aturan gini, ini maaf ya kalau ada yang ini tersebar. Tapi kalau aturannya dibuat, itu sebenarnya boleh. Misalkan negara ini untuk menghemat pengeluaran atau untuk membuat pendapatan, jadi pendapatannya masuk ke negara. Jadi setiap barang yang hilang kita minta persentase. Nah, kita cariin itu. Kalau misalkan begitu, kan semangat itu dapatnya itu truk. Nanti kamu yang dapat dikasih juga. Nah, itu sih memungkinkan ya. Misalkan tapi ini rawan ya. Konsekuensinya ya aturan banyak, sama aja sih. Itu jualah. Atau ke orang lain, kalau kamu bayar ya sama juga sebenarnya. Kalau barang hilang ditemukan ya kita membayar ya boleh-boleh aja kalau sudah dapat. Misalkan karena ini kan ada ongkosnya. Bolehlah kalau misalkan saya punya barang motor saya hilang 15 juta, saya bayar nih 3 juta. Bolehlah. Daripada hilang semua, misalkan begitu, makanya itu jalan. Jadi kalau membuat tarif misalkan kayak polisi, boleh aja, gak masalah kalau sudah dapat. Jadi jangan di depan. Ini kalau nanti dapat kamu bayar 3 juta, ya boleh aja sih. Yang 3 jutanya masuk ke pendapatan negara, itu jadi
pendapatan di luar pajak itu kan lumayan juga kan, banyak itu. Nanti diatur lah itu gimana nya, itu memungkinkan. Menurut saya sih boleh, itu jadi ide untuk mendapatkan penghasilan. Tapi akhirnya kalau mintanya di belakang depan kita kagak mau juga akhirnya. Yang kita banyak kehilangan, saya juga pernah hilang motor tuh, saya gak dapat juga. Tapi ya saya gak ngasih itu dulu ke polisinya, udah datang ke sini lagi saya gak mau. Maksudnya saya gak mau ngasih uang juga, akhirnya saya gak datang lagi. Gak ketemu juga tuh, udah lapor. Tapi khawatirnya kita gak mau kan, kita udah hilang uang, hilang motor, terus kita lapor ke polisi gini-gini, minta uang lagi di depannya, kita gak mau juga akhirnya. Jadi akhirnya gak ada yang lapor kan. Jadi yang sudah hilang, kita nambah hilang. Akhirnya kan gak pernah mau kita akhirnya, jujur ya, begitu aja. Tapi kalau dibuat aturan main, misal kita lapor kehilangan barang, ada aturan mainnya di kepolisian, ditentukan oleh negara. Kalau kamu ini barang hilang, kamu bayar senilai 1/10-nya dari barang tersebut. Nah itu boleh, itu wajar itu. Jadi ada pendapatan negara yang diatur itu, nanti skemanya di kepolisian itu. Yang menemukannya, misalkan polisi yang menemukan dapat persentase misalkan, kan gitu. Jadi misalkan motor hilang harganya 15 juta, begitu dapat bayar 1,5 juta kan 10%. Nanti anggota polisi yang dapat dikasih lagi sama negara dengan aturan yang jelas, kamu dapat 50%, lumayan 750.000 sekali nangkap. Tapi kayak kadang-kadang ya ada risikonya, ya nangkap juga kan begitu, tiba-tiba penjahatnya bawa senjata tajam, itu risiko gitu. Tapi ini memungkinkan, itu jelas tuh begitu. Jadi menjadikan sesuatu mempersyaratkan sesuatu upah yang dimaklumi dalam hal misalkan penemuan barang yang hilang atau pekerjaan tertentu, itu namanya bab ji'alah. Sebelumnya tadi wal ji'alatu jaizatun, boleh. Wa huwa ayyashtarita fi raddi dhalatihi iwadan ma'luman. Kita itu misalkan mempersyaratkan terhadap untuk mengembalikan dhalatihi, barang yang hilang, iwadan ma'luman, dengan penggantian yang tertentu. Jadi seperti tadi, misalkan bilang motor, ini biasa sering motor, ini kita sering banget hilang motor. Jadi kita boleh ke siapa aja, mau ke siapa aja yang dapat, pokoknya siapa yang dapat motor saya bayar 1 juta, bisa. Daripada hilang motor 15 juta, mending bayar 1 juta kan, gitu, boleh. Atau 1,5 juta, boleh. Jadi kita untungnya karena kita kembali barang kita, namanya barang udah hilang. Yang menemukannya untung juga, dapat upah, gitu, boleh. Itu terserah itu kalau mau dibuat, misalkan ini ide ini tersebar, ini kan ide ya. Misalkan dibuat aturan negara, bolehlah polisi misalkan yang menemukan barang yang hilang dikasih itu, yang menebus bayar, itu boleh, gak masalah. Tapi bayarnya nanti gitu loh, begitu sudah ketemu. Orang kan gak mau kalau di depan. Ini kalau di depan, oke, boleh, nanti bayarnya di depan. Ya orang kagak mau karena barang belum tentu ketemu, keluar uang lagi, ya itu gak mau kalau begitu. Tapi kalau barang sudah ketemu, nanti kamu bayar, tebus ongkosnya 10% dari nilai barang, kita boleh kalau gitu. Baik. Faida raddaha istahaqqa dzalikal iwadul masyruto. Apabila barang tersebut ditemukan, maka si penemu berhak mendapatkan upah yang dipersyaratkan. Ini aturan main di syariat. Siapapun dia boleh, itu mau lembaga boleh. Jadi buat aja aturannya, disepakati, oh gini gitu, boleh. Nah, ini adalah salah satu skema bisa mendapatkan penghasilan. Kalau kayak polisian tadi, misalkan ini kita membutuhkan anggaran, bisa mengumpulkan dana, nanti masuk ke negara, misalkan 50% dari upahnya itu, 50% bagi penemunya buat kepolisiannya atau aparat itu, boleh, itu gak masalah gitu. Dan orang yang kehilangannya menemukan barang lagi itu boleh. Ini kasih syarat. Sekarang fasdun al-muzaru'ah wal mukhabarah. Muzaroah itu artinya ini apa tuh, penanaman. Kita coba baca. Faslun
fi ahkamil mukhabarah. Ini dalam pasalnya adalah ahkam mukhabarah. Tapi kalau di sini disebut kata guru kami muzara'ah wa mukhabarah. Coba baca wahiya amalul amili fi ardil maliki bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amil. Kalau mukhabarah adalah pekerjaan pengelola di dalam tanah milik pemilik tanah. Bibadi ma yakhruju minha, dengan bayaran, dengan upah adalah sebagian yang keluar dari tanah tersebut. Wal badru minal amili, sementara benihnya dari pengelola. Jadi kalau mukhabarah artinya, misalkan saya punya sawah, ini pengelola ini mau menanam padi. Padi itu tanah padinya itu dari pengelola. Nah, kalau padi dari pengelola namanya mukhabarah. Dia merawat tanah saya. Nanti dia dapat 50%, itu namanya mukhabarah. Sekarang bagaimana kalau benihnya dari pemilik tanah? Nah, itu namanya muzara'ah. Wa idza dafa'a syakhsun ila rajulin ardan liyajri'aha wa syurita lahu juz'un Nah, tapi kalau di sini mah ini ceritanya di sini. Kalau seseorang itu menyerahkan terhadap orang lain itu suatu tanah untuk liyajru'aha, untuk ditanami, wa syurita lahu juz'an ma'luman min ri'iha lam yajuz. Kalau di sini malah begitu. Kalau orang menyerahkan kepada orang lain itu satu tanah untuk ditanamin, tapi disyaratkan bagi dia itu satu juz yang ditentukan dari hasil panennya gitulah, maka katanya tidak boleh itu diucapkan Nah, itu katanya tidak boleh. Tapi tidak sepakat katanya. Lakinin Nawawiyu taba'an lil Ibnil Mundhiri ikhtaro jawazan. Tapi menurut Imam An-Nawawi, lakinin Nawawiyu taba'an Ibnil Mundhiri ikhtaro jawajan. Katanya lakinin Nawawi, sebentar kita bacanya gimana? Jadi kalau pakai lakinna boleh lakinan Nawawiyya tabaan, atau bisa lakin boleh, lakinin Nawawi boleh. Tetapi Imam Nawawi itu mengikuti Ibnul Mundhir, bolehnya memilih pendapat bolehnya itu mukhabarah. Begitu juga muzara'ah, boleh juga muzara'ah. Nah, kalau muzara'ah gimana katanya? Wa huwa amalul amili fil ardi bi badri ma yakhruju minha wal badru minal malik. Nah, itu bedanya yang tadi sebutin tadi. Sementara muzara'ah adalah pekerjaan pengelola di suatu tanah
dengan imbalan sebagian yang keluar dari tanah tersebut. Misalkan kita nanam padi, menyuruh orang nanam padi, kamu dapat 50%-nya dari hasil padi, sementara benihnya dari pemilik. Jadi begini. Di sini ini biasa, ini biasa aja di sini. Di kampung ini biasa. Ini babnya istilahnya itu menengahkan dalam bahasa Sunda. Parwan lah kalau dalam bahasa ini, menengahkan. Jadi kalau kita punya sawah dikelola sama orang lain, itu boleh dua bentuk. Kalau benihnya dari pemilik itu namanya muzaroah. Kalau benihnya dari pengelola namanya mukhabarah. Nah, itu dua bentuk. Dan kecuali di sini ini kan kita nih ada tanah sini nih. Kalau istri saya itu ada tanah di sini dia. Yang istri saya bukan punya saya. Istri saya itu dikelola tuh tanahnya tuh. Tapi dia setahu saya tuh gak minta benih ya. Kalau gak minta benih berarti muzaroah. Mukhabarah. Berarti dari dia benihnya. Tapi sebagian di sini minta benih. Jadi kalau minta benih muzaroah. Jadi saya juga merhatiin ya. Dia minta benih nggak minta benih gak masalah sih. Jadi kalau gak minta benih berarti mukhabarah, karena dia memang sangat, ya kita udah berapa kali juga mau ini, kayaknya dia sangat berminat mengelola. Jadi sebenarnya dia itu udah benihnya dari dia gitu. Tapi kayaknya kalau mungkin pengen benih lebih bagus kita kasih benihnya. Tapi kalau dia minta benih kita kasih juga sebenarnya. Tapi dia tetap gak minta. Jadi kalau gak minta artinya mukhabarah. Tapi kalau kita kasih benihnya muzaroahnya. Secara umum nih keluarga saya nih ibu saya nih kakak saya punya tanah juga di tanah. Dia minta benihnya itu berarti muzaroah. Nah gitu. Jadi kalau pupuk sama-sama minta. Tapi kalau dia minta benih, ini kejadian, nih kakak saya itu minta benih sama orang tua saya kasih itu benihnya, yaitu namanya muzaroah. Tapi yang kasus istri saya ini, dia itu mengelola, tapi tidak minta benih. Setahu saya gak minta benih, minta pupuk doang. Karena mungkin benih kan gak seberapa nilainya ya. Itu namanya mukhabarah. Jadi dua-duanya boleh, menurut Imam An-Nawawi. Saya sendiri saya nggak paham kenapa nggak boleh. Ini katanya nggak boleh, nggak. Saya tidak menerimanya. Jadi saya sih tidak menerimanya. Kenapa nggak boleh? Katanya apabila seseorang kita baca sekarang. Wa idza dafa ila rajulin ardan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an. Nah, kita bacanya ini syarat tuh boleh. Ma'luman min ri'iha lam yajuz. Apabila seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami dan dia mempersyaratkan presentasi tanaman yang dimaklumi, hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita menyerahkan tanah, ini menurut matan sini, menyerahkan tanah untuk dikelola, dia kelola. Tapi disyaratkan misalkan 50% untuk dia, itu dari hasil tanamannya tidak boleh. Ini dalam matan ini tidak boleh, tapi menurut Imam Nawawi boleh, dan saya cenderung boleh. Kenapa gak boleh? Apa masalahnya? Boleh. Jadi ini kan makanya kita baca kitab ya jangan kalau baca nggak boleh selesai. Enggak, ini apa masalahnya nggak boleh kan? Makanya kan menurut Imam Nawawi boleh. Dia berarti ada bantahan bahwa itu ngomong tidak boleh itu nggak kuat. Maka saya sendiri menganggap boleh. Kenapa nggak boleh? Bedanya kalau misalkan tanahnya itu bibitnya itu diserahkan, diberikan oleh pemilik tanah, itu namanya muzaroah. Kalau yang mengeluarkan bibit itu adalah pengelola, namanya mukhabarah. Dan kedua-duanya boleh. Kenapa bilang nggak boleh? Tapi kita lanjutin. Wa in aqrahu iyyaha bidahabin aw fidatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dimatihi jaza. Ini pendapat misalnya begini. Akan tetapi apabila tanah yang disewakan kepada orang lain dengan emas dan perak, wa in akrahu iyyaha bidahabin aw fidatin, tapi kalau misalkan
apabila tanah itu disewakan, akroh itu maksudnya disewakan kepada orang lain dengan imbalan emas atau perak, maka katanya ininya jaza, boleh. Ini kita pindah ke sini. Satu bentuk menurut pendapat musannif. Jadi kalau saya punya tanah ini saya sewakan aja, udah kamu bayar aja nih per tahunnya 5 juta, boleh? Ya iya memang boleh juga. Kenapa gak boleh? Misalkan ini saya sewakan nih tanah nih, saya bayar aja 5 juta, ya boleh ya Pak. Sewain tanah 5 juta setahun, ya boleh. Emang kenapa gak boleh? Misalkan ternyata ada hasilnya, boleh. Satu. Yang kedua, bentuk yang lain. Aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dimatihi jaza. Atau begini. Atau dia wa in akrahu. Ini kita kalimatnya begitu. Kalau dia menyewakan tanah, syarata akrahu iyahu wa syarata, misalkan atau syarata lahu, atau dia mensyaratkan bagi dia itu ta'aman makluman, maksudnya itu makanan yang ditentukan, misalkan itu padi, pidi mati di dalam tanggungan pengelola, boleh juga jaja, ya boleh. Emang kenapa gak boleh? Jadi misalkan gini, saya punya tanah 100 bata terus saya sewakan sama dia, kamu udah sewa aja, boleh kamu sewa nih, bayar aja satu tahunnya 1 ton padi, boleh. Emang kenapa gak boleh? Memang boleh. Nah tapi kan begini, dari sini kata musannif, kalau bentuknya begitu boleh, tapi kalau menyerahkan tanah untuk ditanami, tapi misalkan ditentukan, misalkan dari hasilnya 50% nggak boleh. Nah yang menurut gak boleh ini dibantah oleh Imam Nawawi mengikuti Imam Al-Mundhir, nggak boleh kok, kenapa gak boleh? Nah gitu. Dan saya sendiri cenderung boleh. Artinya sekarang ada bentuk muzaroah, ada bentuk mukhawaroh, atau bentuk kalau di sini sebutnya disewakan, itu penyewaan. Artinya itu sama dengan sewa. Ini kalau sewaan itu harusnya babnya bukan bab muhabaroh, ini babnya tadi bab ijaroh kalau begitu. Maksudnya pedahnya ke gitu. Jadi kalau kita punya tanah, kita boleh diijarohkan, itu aja, jangan usah ribet-ribet. Ini kalimatnya begitu. Diijarohkannya itu dengan emas, dengan perak, dengan uang, atau boleh dengan hasil buminya. Kita sebut ini saya punya tanah, kamu boleh sewa, bayarlah hasil sewanya 1 ton dalam 1 tahun, boleh. Itu satu bentuk. Itu bab yang tadi bentuknya izaroh, harusnya jangan di sini yang benarnya. Tapi ini kan babnya sekarang membahas muzaroah dan mukhabaroh. Boleh juga saya punya tanah sawah, terus saya serahin ke orang lain, kamu kelola tanah tersebut, dikelola. Nah kalau bibitnya dari pengelola namanya mukhabaroh, boleh. Kenapa nggak boleh? Ini terjadi sama keluarga kami. Istri saya punya tanah, itu dikelola tuh. Atau boleh juga bibitnya dari pemilik tanah, namanya muzaroah, itu terjadi sama kakak saya, boleh juga begitu. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.